Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus tenggelamnya Teng Mo yang merupakan seorang artis terkenal dan juga senior di Thailand yang tenggelam di akhir Februari lalu di Sungai Chao Phraya, Bangkok. Nah, di video kali ini aku akan bahas adalah mengenai beberapa hal. Pertama adalah mengenai foto-foto dari kondisi terakhir almarhumah yang tersebar di internet. Karena foto-foto ini setelah aku cek adalah sebagian besar adalah benar. Karena apa? Karena kalau aku lihat evakuasi 2 hari setelah menghilangnya Teng Mo tenggelam sekitar jam 11 malam tersebut, itu kan 2 hari kemudian baru ditemukan. Pada saat dilakukan evakuasi dari tim SAR dan juga kepolisian, itu aku bisa melihat ada ratusan orang itu berada di sana, termasuk media. Mereka mengambil gambar, mengambil video, dan ya seperti kalian tahu banyak ternyata foto kondisi jenazah terakhirnya Teng Mo itu tersebar di online artikel, di internet maksud aku. Terus yang kedua, selain foto-foto tersebut, ini juga aku linkkan dengan beberapa analisa dari media lokal di Thailand tentang kronologi. Karena seperti klaim dari 5 orang yang berada bersama Teng Mo tersebut, Teng Mo kan terjatuh karena dia sedang kencing. Tapi ternyata pada saat dilakukan rekonstruksi ya, tapi rekonstruksi ini bukan rekonstruksi yang official dari kepolisian Bangkok, tapi dari sejumlah misalnya kayak dari ya sejumlah acara TV di Indonesia kan, terutama yang di Thailand, seperti acara berita gitu. Kan kalau dilihat dari luka-lukanya itu ya, kalau aku lihat di foto-foto ini, aduh sedih banget sih ya. Foto yang pertama ini adalah menggambarkan bahwa kaki kirinya Teng Mo itu kan mengalami robek ya. Robeknya itu kan lurus. Nah, kemudian ini di Indonesia juga aku baca kan komentar kalian. Kayaknya nggak mungkin deh, Anjas, kalau terkena baling-baling dari speedboat tersebut kok robeknya lurus seperti itu katanya. Oke, kemudian aku cek ya, ada juga komentar senada dengan masyarakat Thailand. Ini adalah gambar yang kedua mengenai ini ada presenter ini yang rekonstruksi yang buatan ya, bukan yang official ya. Jadi seandainya nih Teng Mo itu lagi coba kencing di ujung speedboat, terus presenternya itu ngasih lengannya, karena kan kalian tahu backgroundnya bahwa orang perempuan yang berada di speedboat tersebut memang memberikan leg-nya untuk pegangannya Teng Mo untuk dia saat kencing, dan dia lagi main HP katanya, dan nggak tahu kok tiba-tiba terjatuh. Itu adalah kronologi yang dia ceritakan. Dan kalau seandainya memang Teng Mo jatuh seperti itu, harusnya yang luka itu bukan di kakinya. Ini sejumlah masyarakat Thailand, terutama di media massa, bilang kalau dia jatuh seperti itu, harusnya yang luka bukan di kaki kirinya. Itu ada apa? Di paha kirinya. Kok robeknya seperti itu? Itu adalah hal yang nggak masuk akal. Terus pada saat aku melihat foto-foto tentang dari jenazah Teng Mo ini kan memang sangat mengerikan ya. Dan terutama di bagian kepala gitu. Dan aku sempat searching dan juga cari-cari data. Ternyata memang kalau mayat di air itu pembusukannya jauh lebih cepat. Makanya make sense baru 2 hari menghilang tapi kondisinya sudah separah itu, karena memang kalau mayat di air itu pembusukannya jauh lebih cepat. Terus juga ada beberapa hal yang janggal mengenai luka, bukan luka sih, lebam ya, lebam di punggungnya Teng Mo. Itu ada beberapa luka lebam. Kalau kalian cek kan ya, kan ada salah satu foto yang tidak aku tunjukkan fotonya ya, karena aku respect Teng Mo menurut aku. Jadi yang bisa aku gambarkan adalah ada 2 luka lebam dari gambarnya Teng Mo ini, itu di kayak di punggung, itu luka biru-biru. Nah, luka biru-biru ini kalau secara data-data yang aku baca, memang aku belajar juga dari kasus Subang, kan biasanya orang itu kenapa terjadi luka itu karena ada pembuluh darah yang pecah. Kalau pembuluh darah yang pecah itu biasanya terjadi ada benda tumpul yang nonjok atau yang terpental pada saat dia masih hidup begitu loh. Karena pembuluh darahnya pecah. Karena kalau mayat dipukulin itu sudah nggak bisa lagi ada biru-biru bekasnya, karena sudah nggak ada lagi pembuluh darah yang aktif. Tapi kalau ini menunjukkan ada dugaan bahwa kayaknya ini ada orang yang memang pertama adalah ada kekerasan dulu nih sebelum terjadinya insiden ini. Lah, Anjas, bukannya dari otopsi tim itu sudah mengatakan rilisnya. Aku cek lagi ya, ternyata memang rilis dari penyidik di kota Bangkok ya. Untuk otopsi ini memang dilakukan di Rumah Sakit Thammasat, itu sehari setelah ditemukan
mayatnya Teng Mo, tapi yang dinyatakan hanyalah satu informasi sih menurut aku adalah mengenai penyebab kematiannya Teng Mo. Memang dikonfirmasi penyebab kematian Teng Mo adalah karena tenggelam. Tapi kan apa yang menyebabkan dia tenggelam itu yang masih menjadi misteri begitu. Terus ada juga beberapa CCTV. Nah, ini masih harus diklarifikasi ya. Ini sama di teman-teman Indonesia, Malaysia, dan juga di Thailand. Ini banyak sekali yang re-upload mengenai ada dugaan bahwa speedboat itu menyeret Teng Mo. Ini ada beberapa capturean fotonya. Tapi ini masih dugaan ya. Apakah beneran ini Teng Mo atau bukan? Terus yang kedua adalah mengenai speedboat. Jadi masih dugaan juga yang ini adalah mengenai speedboatnya. Ada dugaan bahwa speedboat yang dipublikasikan selama ini itu adalah speedboat yang palsu. Jadi ada rekaman di sini juga menunjukkan dugaannya adalah ada speedboat yang dipakai Teng Mo aslinya itu adalah lebih kecil dibandingkan speedboat yang disita sama polisi. Tujuannya apa dong Anjas? Kok mereka merubah cerita dan juga seandainya memang benar mereka mengganti speedboat, tujuannya apa? Tujuannya ya satu lah pasti untuk menghilangkan barang bukti begitu. Karena untuk menghilangkan hal-hal yang berhubungan dengan ya data ilmiah. Karena kan pada saat nanti dilakukan rekonstruksi, dicek semuanya harus dilihat konstruksi ya A, B sampai Z lah mengenai hal-hal yang bisa menjurus ke alat bukti nantinya. Oke, terus juga mengenai dari speedboatnya. Kan kalau ada yang bilang speedboat itu kalau namanya apa, baling-balingnya kan kita pikirnya kan kayak mana gitu kan ya. Tapi kalau aku lihat speedboat yang dipakai Teng Mo ini, mungkin speedboat yang sudah modern ya. Aku juga cek dari contoh-contoh speedboat lainnya, memang ada kayak yang ininya itu kayak lancip gitu loh teman-teman. Kayak yang apa? Lancip yang kayak pisau gitu. Make sense menurut aku kenapa kok si Teng Mo kakinya lukanya itu menjurus ke panjang. Mungkin teman-teman tanya, kalau itu berjalan speedboatnya, kenapa kok lukanya cuma memanjang aja Anjas? Nah, ini juga di Thailand juga sama, membuat dugaan. Apakah jangan-jangan sebenarnya speedboat yang dipakai Teng Mo pada saat Teng Mo terjatuh itu sedang tidak berjalan, tapi sedang berhenti. Karena kalau secara logika teman-teman di Bangkok itu biasanya kita kalau makan malam ya di Sungai Chao Phraya, karena ini adalah atraksi yang umum dilakukan masyarakat di Thailand saat kita lagi leisure gitu, spending time. Itu memang pada umumnya kalau lagi makan malam bahkan beberapa kali kita berhenti gitu menikmati suasana aja di titik-titik tertentu. Sungai Chao Phraya itu ya menurut aku relatif tenang sih, nggak terlalu yang berombak ya. Memang ada sih berombak tergantung musimnya, tapi nggak terlalu yang kayak di lautan lepas gitu loh teman-teman. Jadi dugaannya dalam masyarakat Thailand berpikir kenapa dengan melihat luka-luka dari foto-foto Teng Mo yang tersebar di internet, itu ada yang menduga bahwa kayaknya Teng Mo itu pada saat jatuh dengan luka di pahanya yang sebelah kiri itu seperti itu karena nggak tahu sebelah kiri atau kanan ya, correct me if I'm wrong, itu karena speedboatnya sedang berhenti gitu. Terus ada beberapa foto-foto lagi yang aku lihat di sini. Nah, ini juga ada foto temuan baru nih semalam nih. Jadi dari penyidik tim SAR ya, di gabungan dari tim penyidik di Kota Bangkok itu menemukan sesuatu di Sungai Chao Phraya yang diduga ada hubungannya dengan kejadian ini. Terus juga ada beberapa hal yang visi. Kenapa juga Katri ya, aku maaf lupa namanya, si manajernya Teng Mo kan, yang diketahui ternyata pada saat sekitar jam 12-an malam setelah kejadian tenggelamnya tersebut, kan tenggelamnya Teng Mo itu kan antara jam 10.20 sampai jam 10.40, let's say sekitar 20 menit itu. Dan mereka pada saat Teng Mo tenggelam, ini menurut keterangannya mereka, yang nggak tahu benar atau salah, bahwa mereka langsung menelpon anggota SAR, ya biasa lah kan ya, kalau sudah ada berita selebriti, kemudian banyak wartawan menunggu mereka di dermaga terdekat di kota Bangkok tersebut, dan sekitar jam 12-an mereka sudah sampai di sana. Tapi ternyata adalah terekam dengan beberapa CCTV di area dermaga tersebut. Si manajernya ini pada saat tiba, dia ini pergi dengan mobil, menyetir sendiri, kemudian balik lagi ke dermaga tersebut, kemudian pergi lagi dengan Grab. Sekitar 1 jaman lebih, hampir 2 jam. Nah, menjadi pertanyaan di media massa Thailand sekarang, apa yang dilakukan si manajernya Teng Mo ini 1 jaman lebih tersebut?
dengan dia juga selama terlihat di CCTV tersebut dia nelpon dengan kelihatan gelisah dan sebagainya. Kok lebih kelihatan gelisah dibandingkan sedih ya? Karena menurut aku ya manusiawi aja sih kalau kita kehilangan teman, apalagi mereka ini sudah tinggal bersama loh, karena anaknya manajernya ini diangkat sebagai anaknya Tengmo sendiri. Itu kan ada apa gitu, kok dia sampai sebegitu gelisahnya, bukan sedih gitu. Tapi keterangan dari sang ibundanya Tengmo, Ibu Panida kan bilang katanya kalau untuk si 3 orang, yang satu merupakan oknum orang penting di Thailand, VVIP lah kita sebutnya, very very important person, yang satu lagi adalah temannya, yang satu lagi adalah manajernya. 3 orang ini kan keterangan dari ibunya Tengmo mengatakan, ibunya Tengmo bilang susah dihubungin, nggak mau menghubungi keluarganya Tengmo. Berbeda dengan 2 orang pria lainnya yang merupakan supir, terus juga pemilik bot itu dari awal memang sudah kooperatif dengan ibunya Tengmo, yang diklaim ibunya Tengmo menjadi salah satu alasan kenapa ibunya itu mau memaafkan dan tidak mau memperpanjang untuk kedua orang tersebut selain ada uang 30 juta baht. Tapi walaupun ibunya udah ngomong gitu sih, tetap kok nggak usah khawatir karena ada adik dan juga kakak kandungnya Tengmo yang tetap akan terus melakukan penyelidikan. Bahkan di kabar berita terakhir ini ada 4 pengacara di Bangkok yang bersedia untuk membantu pengusutan kasus Tengmo begitu. So kita lihat nanti teman-teman, apakah ini akan berujung ke sesuatu hal yang baru lagi, temuan-temuan baru. Dan kalau aku melihat dari foto-foto jenazah Tengmo ya, agak naif kalau dibilangnya ini hanyalah pure kecelakaan saja, karena salah satu hal tadi adalah mengenai luka-luka, lebam-lebam ya, aku bilangnya lebam-lebam biru di beberapa bagian tubuh Tengmo yang kayaknya agak sedikit aneh kalau ini jatuhnya karena terjengkang begitu. Terus satu lagi nih, yang mengenai bajunya Tengmo teman-teman. Baju Tengmo pada saat dia di speedboat tersebut, ini sudah ada fotonya, dan bajunya itu adalah baju yang one piece ya. Memang bisa buat buang air kecil, tapi ya seperti keterangan ibunya bahwa Tengmo kan artis besar di Thailand. Masa sih mau buang air kecil di ujung seperti itu, kan pasti agak gengsi dan juga takut dilihat orang. Ya ada juga yang bilang gini, walaupun toilet dari speedboat tersebut rusak, ya namanya juga untuk kencing pasti masih bisa lah, kecuali untuk BAB. Ada orang banyak yang berkomentar seperti itu. Tapi sekali lagi yang aku sampaikan ini semuanya adalah masih dugaan-dugaan, dan yang menariknya adalah apakah hasil otopsi yang dirilis dari kepolisian di kota Bangkok itu sesuai harapan masyarakat? Menurut aku sih enggak ya, karena yang dikatakan hanyalah penyebab kematian. Padahal banyak data-data juga, terutama foto-foto dari Tengmo pada saat dievakuasi tersebar di internet. Sisi positifnya adalah masyarakat Thailand nggak begitu percaya aja langsung pernyataan dari kepolisian bahwa ini bla bla bla. Ya samalah mungkin seperti di Indonesia, dugaan-dugaannya bahwa karena ada berhubungan dengan VVIP, very very important person, makanya ada beberapa hal yang diduga ditutupi oleh penyidik di kota Bangkok. Ini masih dugaan. Kita akan nantikan seperti apa. Ada banyak sih hal-hal sebenarnya yang belum aku ceritakan tentang temuan-temuan dari CCTV yang berada di dermaga tersebut. Kemudian rekaman-rekaman lainnya masih ada aku siapkan untuk video berikutnya lagi. Oke, aku rasa itu yang bisa aku bahas. Dan buat teman-teman, kalau ketinggalan dengan cerita-cerita sebelumnya mengenai Tengmo ini, kalian bisa tonton dari episode 1, 2, 3, 4 sampai yang sekarang ini ya. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like kalian, serta share video ini ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.